يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya? Oke. Semoga Allah SWT menjaga antum dan juga keluarga. Barakallahu fiikum. Afwan, Ustaz. Di episode kali ini kita akan membahas tentang adab bermajelis. Nah, yang dimaksud dengan bermajelis di sini itu gimana ya, Ustaz? Majelis di sini maksudnya adalah duduk satu dengan yang lainnya. Jadi kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, ini tidak lepas dari berkumpul dengan orang lain. Kita sering duduk bersama mereka, bermajelis bersama mereka, maka di sana ada adab-adab yang telah dituntunkan di dalam agama kita yang berkaitan dengan masalah majelis ini. Baik, Ustaz. Nah, bagaimana sih adab-adab terkait bermajelis itu sendiri ya, Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial tentunya membutuhkan orang lain. Hari-hari kita tidak terlepas dari bermajelis dan duduk bersama orang lain, supaya duduknya kita, bermajelisnya kita menjadi majelis yang membawa kebaikan, yang membawa keberkahan. Maka hendaklah kita mengikuti petunjuk Nabi SAW di dalam masalah bermajelis ini. Di antara petunjuk beliau, apabila kita mendatangi sebuah majelis, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Demikian pula ketika kita meninggalkan majelis, kita juga mengucapkan salam. Di dalam sebuah hadis, beliau SAW mengatakan, "Idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim." Apabila salah seorang di antara kalian menghadiri sebuah majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Kemudian di dalam hadis ini juga beliau mengatakan, "Tsumma idza qama falyusallim." Kemudian apabila dia bangkit, yaitu hendak meninggalkan majelis tersebut, hendaklah dia mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang hasan sahih. Di antara adabnya, seseorang duduk di akhir majelis. Apabila majelis tersebut adalah majelis yang rapat, orang yang duduk di dalamnya saling mendekat satu dengan yang lain, maka ketika kita datang, jangan kita duduk di depan, akan tetapi kita duduk di akhir majelis. Yang demikian berdasarkan sabda Nabi SAW, atau berdasarkan hadis Jabir ibn Samurah, di mana beliau menceritakan bahwa kami dahulu apabila mendatangi Nabi SAW, maka salah seorang di antara kami duduk di akhir majelis. Maksudnya adalah ketika dia datang, maka dia duduk di akhir majelis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang sahih. Di antara adabnya, ketika kita duduk, jangan kita duduk di antara panas dan juga bayangan. Hal ini berdasarkan hadis Buraidah, di mana
beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang untuk duduk antara bayangan dengan matahari. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan hikmahnya, yaitu bahwa tempat tersebut adalah tempat duduk syaitan. Dan para peneliti menyebutkan bahwa cara duduk yang demikian akan merusak kesehatan. Allahu a'lam tentang kebenarannya. Yang jelas ini adalah petunjuk Nabi SAW, dan kita yakin bahwa di dalam syariat Allah ini penuh dengan hikmah, berasal dari Allah SWT yang maha bijaksana. Di antara adabnya adalah seseorang tidak memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ketika kita datang mendapatkan ada dua orang yang sedang berbicara satu dengan yang lain, maka bukan termasuk adabnya kita memisahkan di antara dua orang tadi kecuali apabila mendapatkan izin dari keduanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lirrajuli ay yufarriqa baina itsnaini illa biidznihima. Tidak halal bagi seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang hasan sahih. Harus dengan izin keduanya. Tidak cukup kita hanya meminta izin kepada salah satu di antara keduanya. Kemudian yang kelima, di antara adabnya adalah jangan kita menyuruh orang lain untuk berdiri, kemudian kita atau orang lain duduk di tempat tersebut. Di dalam sebuah hadis, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW melarang diberdirikan seseorang dari majelisnya, kemudian duduk orang lain di majelis tersebut. Kemudian beliau mengatakan, walakin akan tetapi tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaklah kalian yang sedang duduk tawassa'u, hendaklah kalian memberikan keluasan bagi yang baru datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau benci apabila ada seseorang yang berdiri dari majelisnya kemudian ada orang lain yang duduk di tempat tersebut, yaitu dia berdiri dan mempersilahkan orang lain untuk duduk di tempat tersebut. Yang keenam, di antara adabnya adalah meluaskan majelis. Apabila kita bermajelis bersama orang lain dan berada di bawah lesehan misalnya, kemudian datang orang lain, maka adalah kita berusaha untuk meluaskan majelis. Jangan kita rakus di dalam bermajelis, kemudian menganggap bahwasanya tempat tersebut adalah miliknya dan dia tidak memberikan kesempatan orang lain untuk duduk. Justru di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk meluaskan majelis. Dalam ayat Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian hendaklah kalian meluaskan di dalam majelis, maka hendaklah kalian luaskan. Allah SWT akan meluaskan untuk kalian. Sebagian salaf dahulu ketika mereka bermajelis dan datang orang lain untuk duduk bersama mereka, tapi mereka tidak mendapatkan tempat misalnya, maka mereka menggerakkan badan mereka, menunjukkan kepada orang lain bahwasanya dia berusaha untuk memberikan tempat bagi orang lain. Kemudian di antara adabnya adalah seseorang mengingat Allah di dalam majelis tersebut,
Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan tidak ada sebuah kaum yang mereka duduk di dalam sebuah majelis yang mereka tidak mengingat Allah di dalam majelis tersebut, kecuali mereka akan melihat itu sebagai sebuah kerugian di hari kiamat. Dan mengingat Allah bisa dengan lisan, mengatakan astagfirullah, mengatakan subhanallah, dan zikir-zikir yang lain, atau dengan hatinya, atau menggabungkan antara lisan dan juga hatinya. Kemudian di antara adabnya adalah seseorang menutup majelisnya dengan kafaratul majlis, yaitu dengan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disebutkan dalam hadis, tidaklah seseorang membaca doa kafaratul majlis ini setelah dia bermajlis kecuali akan diampuni dosanya yang telah dia lakukan selama dia bermajlis. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang semangat melaksanakan apa yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taib. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Maka jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel HSI TV. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Jangan lupa share sosial medianya HSI TV di hsi.tv. HSI TV bersatu di atas akidah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.